Halo, nama saya Fathal Sidki Husaini. Saya di sini akan menjelaskan tugas UAS Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi R02. Yang pertama, jelaskan perbedaan dan berikan contoh Real Object Oriented Model dan Function Oriented Model. Real Object Oriented Model adalah paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk bidang, sering dikenal sebagai atribut, dan kode dalam bentuk prosedur, sering dikenal sebagai metode. Bahasa pemrograman OOP meliputi C++, C#, Python, PHP, JavaScript, Ruby, Perl, Object Pascal, Objective-C, DAR, Scale, Swift, Common, Lisp, MATLAB, dan Smalltalk. Function Oriented Model adalah paradigma pemrograman sampai gaya membangun struktur dan elemen pada pemrograman komputer yang menyuguhkan komputasi sebagai evaluasi fungsi matematika dan menghindari perubahan keadaan dan data yang bisa berubah. Soal nomor 2, berikan contoh preventive maintenance dan preventive maintenance. Preventive maintenance adalah untuk mencapai suatu tingkat pemeliharaan terhadap seluruh peralatan produksi agar memperoleh suatu kualitas produk yang optimum. Kegiatan pada preventif biasanya meliputi inspeksi, pemeliharaan berjalan, penggantian komponen yang kecil, shutdown, maintenance. Yang ketiga, jelaskan istilah quality of design, quality of conformance, dan quality control. Yang pertama adalah quality of design. Adalah suatu karakteristik yang telah ditentukan oleh seorang desainer untuk sebuah sistem atau aplikasi. Quality of conformance adalah sejauh mana spesifikasi desain diikuti selama pembuatan. Yang ketiga, quality control. Quality control adalah serangkaian inspeksi yang digunakan selama siklus pengembangan untuk memastikan bahwa setiap produk kerja memenuhi persyaratan. Soal nomor 4, jelaskan tentang atomicity dan konsistensi. Atomicity mengacu pada kemampuan database untuk menjamin bahwa baik semua bagian transaksi dilakukan atau tidak sama sekali. Jika salah satu bagian dari transaksi dilakukan atau tidak sama sekali, jika salah satu bagian dari transaksi gagal, seluruh transaksi gagal. Konsistensi memastikan data dapat dikembalikan dalam keadaan sebelum transaksi dimulai. Jika terjadi kegagalan, isolation memastikan transaksi yang masih dalam proses dan belum dilakukan atau commit harus tetap terisolasi terhadap transaksinya. Yang kelima, jelaskan tentang Software Configuration Management Plan. Yang kelima, berilah penjelasan mengenai Configuration Item 3. Istilah item konfigurasi atau CI mengacu pada unit struktural fundamental dari sistem manajemen konfigurasi. Contoh CI mencakup dokumen persyaratan individu, perangkat lunak, model, dan rencana. Sistem manajemen konfigurasi mengawasi kehidupan CI melalui kombinasi proses dan alat dengan menerapkan dan mengaktifkan elemen fundamental dari identifikasi manajemen perubahan, akuntansi status, dan audit. Sistem ini bertujuan untuk menghindari munculnya kesalahan yang terkait dengan kurangnya pengujian serta ketidaksesuaian dengan CI lain. Yang terakhir, soal nomor 6, jelaskan tentang Software Configuration Management Plan. SCM atau Software Configuration Management Repository adalah sekumpulan mekanisme dan struktur data yang mengizinkan tim software untuk mengatur perubahan dalam cara yang efektif. SCM repository menjalankan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, integritas data, berbagi informasi, integrasi tool, integrasi data, penegakan metodologi, standarisasi dokumen. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.